Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Puji nama Tuhan oleh karena di pagi hari ini, di minggu yang pertama, kita boleh bersama-sama ada dalam sebuah ibadah, baik itu secara virtual ataupun sungguh-sungguh dalam offline pada kesempatan yang ada di tempat ini. Kita boleh bersyukur bersama-sama dan kita boleh mempersiapkan diri dengan baik. Sekali lagi jaga jarak, kita jaga kesehatan kita, pakai masker, dan kita mengikuti protokol pemerintah supaya semuanya ada dalam kenyamanan. Dan bersyukur bahwa hari ini kita juga boleh dapat menyaksikan anak-anak kita ketika mereka semua sudah mengikuti sekolah izin liburan. Aku oke. Kita akan menyaksikan mereka nanti akan tampil. Puji nama Tuhan, biarlah kita sungguh-sungguh boleh dapat mempersiapkan dengan baik dalam ibadah kita di pagi hari ini. Kiranya Tuhan berkati. Mari kita sungguh-sungguh menghadap kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Saya mengundang jemaat untuk bersatu teduh sejenak. Kita mau bersyukur untuk setiap penyertaan Tuhan. Panggilan berbakti kita diambil dari Mazmur 29 ayat 1-2. Kepada Tuhan hai penghuni sorgawi, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Kita mau katakan, saat pagi hari ku datang lagi Tuhan. Kita menghadap Tuhan dan merendahkan diri. Kita mau mengucap syukur buat hari yang sudah Tuhan berikan. Saat pagi hari ku lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan, ku sembah
Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu semalam tadi hingga kami bisa bangun pagi ini dengan berkat-berkat yang baru. Saat ini kami ingin merendahkan diri kami Tuhan. Kami ingin membawa setiap pergumulan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Beracaralah melalui kami Tuhan. Kami siap menerima berkat-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ada sukacita? Kurang semangat. Ada sukacita hari ini? Oke, saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita mau katakan, betapa dalamnya kasih setiamu Tuhan. Betapa besarnya kebaikan-Mu. Pujian tema kita, hai orang yang penuh dosa. Kita akan nyanyikan ayat pertama dan ayat kedua. Hai orang yang penuh dosa, terima
Pembacaan Alkitab kita diambil dari 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Saat ini kita akan mendengarkan kesaksian dari Sekolah Injil Liburan yang sudah diselenggarakan pada hari Sabtu. Untuk waktu dan kesempatan saya berikan kepada Ibu Yuniati Irwanto. Ayo adik-adik maju ke depan. Ini seal, kita mengikuti seal GGBI online streaming. Tapi karena kita jumlahnya sedikit, jadi kita ketemu saja. Kalau melalui streaming kayaknya kurang nyatu gitu ya. Jadi anak-anak sekarang akan mempersembahkan, seperti kemarin adik-adik ya, janji kitab suci dan pujian tema. Jejer di situ, dibawa aja. Ya, oke. Mana adik? Turun dek. Agak geser ke sini, guys. Agak geser ke sini. Beliau bisa ya. Mereka akan mengucapkan janji kitab suci, lalu akan memujikan pujian tema, ya. Ibu Pendeta mendampingi di sana ya sayang ya. Janji kitab suci. Saya berjanji tetap setia kepada firman Allah dan akan menjadikannya sebagai berita bagi kaki saya dan terang bagi Madia. Ian. Allah akan saya simpan di dalam hati saya supaya saya Janganlah terhadap Tuhan. Mari kita akan memuji. Oke.
sekali lagi. Oke, siap. Kencang ya. Berdering aku. Oke, Bapak Ibu, ini hasilnya diambil ini. Hasil-hasil karya yang kemarin mereka lakukan, walaupun dalam waktu sehari mereka sudah bisa menghasilkan karya. Ini jangan, ini punya Bu Pendeta ini. Nah, inilah hasil karya anak-anak kelas Indria, Pratama, dan Madya. Terima kasih untuk partisipasinya Bapak, Ibu, Saudara semua yang sudah boleh mendukung. Dan hari ini ada piagam yang akan diberikan oleh Bapak Pendeta. Eca, mana Eca? Pauline. Brian. Iren. Alsa. Yang lain nggak ada ya? Marshall. Marcel. Ini si Centil. Hai. Kakak Brian udah. Ini satu lagi siapa ya? Oh ini si kecil. Ini salah sayang. Ini Marcel. Habis sama gambarnya. Ini adik. Ya, oke. Terima kasih. Kasih salam hormat pada Bapak Ibu Saudara. Terima kasih. Jangan pulang ya nanti ya. Ada es krim. Ya, yuk silakan duduk. Ya. Adik-adik boleh duduk dulu. Bisa duduk dulu, disimpan dulu sertifikatnya. Kita akan melanjutkan ibadah kita pada pagi hari ini. Saya mengundang jemaat untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memasuki firman Tuhan.
yang akan disampaikan oleh hambanya Pendeta Irwanto. Saya mau mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita mau katakan bersamamu Bapa, ku lewati semua. Selalu ada bersamaku Tuhan di setiap musim hidupku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan, anugerahmu besar melimpah bagiku. Kami bersyukur Tuhan karena anugerah-Mu yang begitu besar melimpah dalam kehidupan kami. Sehingga hari ini di minggu yang pertama pada bulan Agustus ini kami boleh menikmati kasih setia Tuhan dan piala kasih setia Tuhan terus boleh dapat kami nikmati hari lepas hari. Saatnya kami ingin merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Engkau yang mengurapi kami sehingga Engkau juga yang akan mengubah kami dengan kekuatan kuasa-Mu menjadi seperti yang Engkau harapkan kami ada di dunia ini. Berkata-katalah Tuhan kepada kami siap mendengar.
Dalam nama Yesus, kami percayakan sepenuhnya kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Amin. Silakan duduk kembali. Senang sekali ketika tadi menyaksikan ya anak-anak kita. Anak-anak yang begitu lucu-lucu ya. Tetapi dia berkata, aku oke. Apakah saudara juga oke di hadapan Tuhan? Seharusnya seperti itu ya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu sekalian, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, ada beberapa teman kita yang ulang tahun ya. Jadi selamat ulang tahun dalam minggu ini pada tanggal 2 hari ini Ibu Yani Widyastuti. Jadi Ibu Yani ulang tahun pada hari ini. Selamat ulang tahun Ibu Yani. Selamat ulang tahun Bapak Tommy Andreas Lesmana. Hadir? Ada di rumah ya. Selamat ulang tahun juga Daniel Hulu dan Atorianus Telaumbanua. Puji nama Tuhan. Ada yang ulang tahun juga hari ini? Nanti boleh traktir saya. Ya, puji nama Tuhan Bapak Ibu sekalian, kita boleh bersyukur bersama-sama. Hari ini kita belajar kebenaran firman Tuhan yang diambil dari 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-17. Saya harapkan kita semua bisa memahami dan mengerti walaupun secara singkat. Ada anak-anak yang mungkin secara akal mereka juga membutuhkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini supaya mereka juga bisa memahami dan mengerti. Nah saudara sekalian, ketika tadi kita sudah mendengar tentang pembacaan firman Tuhan dari 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 sampai dengan yang ke-17 yang saya memberikan sebuah tema kasih kepada dunia. Menjadi orang-orang Kristen, menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan itu tidak mudah. Ketika kita hidup yang ada di dunia ini dengan warna-warni yang ada di dalamnya, seringkali kita lebih mementingkan mengasihi dunia ini daripada mengasihi Tuhan kita. Itulah sebabnya ketika Rasul Yohanes menyampaikan kepada jemaatnya, dia ingin memberikan sebuah pengertian ketika kenapa orang-orang itu mengasihi dunia. Karena kita menyadari bahwa dunia di mana pada waktu itu orang-orang Kristen disiksa, orang-orang Kristen dipancung, orang-orang Kristen dibunuh, orang-orang Kristen dibakar, orang-orang Kristen diadu dengan binatang buas. Dan ada juga yang dibuang ke pulau terpencil seperti yang dialami oleh Yohanes sendiri ketika dibuang di pulau Patmos. Rasanya ini menjadi bagian yang sangat penting bagi kita bersama-sama untuk boleh kita merenungkan di mana sejarah gereja mencatat para rasul dan bapak-bapak gereja rela mati syahid demi imannya kepada Kristus sehingga muncullah buku yang dikatakan semakin dibabat, semakin merambat. Darah para martir pada waktu itu adalah benih gereja bertumbuh. Semakin disiksa, semakin dibunuh, semakin mereka mengalami sebuah penderitaan, justru semakin Injil terberitakan. Itulah sebabnya saudara sekalian, ketika melihat sejarah kembali konteks dunia yang dikatakan oleh Rasul Yohanes dan gereja pertama yang suram, wajarlah janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya, menjadi sangat-sangat penting sekali untuk boleh kita dapat memahami dan mengerti. Kita bisa menyadari bersama-sama bahwa dunia dengan lingkungan budaya fasik, kita menyadari pada sampai hari ini orang-orang fasik masih ada yang anti Allah, yang anti Kristus, yang anti gereja, yang anti kebenaran, tetapi tidak anti dosa, tidak anti kenikmatan fana, tidak anti penyembahan berhala, tidak anti kesombongan manusia kepada Allah. Sepertinya masih mendunia dengan gereja pada masa sekarang ini di abad yang ke-21. Kita menyaksikan, kita melihat di luar sana. Betapa dahsyatnya orang yang anti. Karena kita melihat itu lebih dinikmati oleh orang-orang dunia. Nah saudara yang saya kasih di dalam Tuhan. Sehingga tidak salah juga ketika Rasul Paulus menyampaikan di dalam Roma pasal 12 ayat yang kedua yang mengatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia zaman ini.
memiliki semangat konfrontasi, semangat perlawanan yang sama dengan perintah Rasul Yohanes bagi orang-orang Kristen. Tidak hanya di abad pertama, tetapi lebih lagi di tengah arus zaman dunia sekarang ini. Zaman internet, zaman sosial media, zaman terorisme, zaman radikalisme agama, zaman gerakan LGBT, zaman HAM, zaman beragamnya gereja-gereja dengan berbagai macam denominasi, aliran, doktrin zaman dunia yang teknologinya sudah semakin canggih sehingga bisa menjadi keangkuhan hidup di dalam hidup orang-orang pada masa kini. Rasanya ini penting bagi kita bersama-sama ketika bicara bagaimana saya harus meninggalkan dosa-dosa kita. Jangan mengasihi apa yang ada di dunia ini. Kasih kepada dunia harus menjadi bagian yang sangat penting bagi kita supaya kita tidak masuk di dalamnya. Itulah sebabnya kita harus menyadari ada dua hal penting yang harus kita sadari bersama-sama. Di dalam ayat yang 16 dikatakan sebab semua yang ada di dalam dunia yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup bukanlah berasal dari Bapa melainkan dari dunia. Dengan demikian kita harus sadar bahwa sebagai orang-orang yang percaya, kalau kita mengasihi dunia, kasih kepada dunia, akan mengakibatkan kita mengalami sebuah hal di mana kita berdosa di hadapan Allah. Dan ketika kita berdosa di hadapan Allah, kita harus tahu bahwa dosa itu bukan berasal dari Allah. Dosa bukan berasal dari Tuhan. Dosa adalah sebuah penyelewengan. Kalau dikatakan sebagai bahasa Yunaninya adalah harmatia, melenceng dari sebuah sasaran. Ketika kita sudah tidak tepat dari sasaran, sesungguhnya kita sudah berdosa. Karena tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan. Rasul Yohanes di sini memberikan pengertian bahwa dunia, dikatakan dunia adalah sistem moral universal yang telah jatuh dalam dosa. Nilai-nilai sekuler yang menentang Allah dan firman-Nya mendarah bumi. Bahkan membumi hanguskan setiap orang-orang yang ada di dunia ketika mereka tidak mengasihi Tuhan. Rasul Yohanes sebenarnya mau mengingatkan akan bahaya keinginan-keinginan yang tersembunyi, yang telah tercemar oleh sifat dosa yang ada di dalam jiwa manusia. Sistem dunia yang jahat ini yang diotai oleh iblis dengan strategi-strategi yang luar biasa ketika dia juga menjatuhkan Adam dan Hawa di Taman Eden. Sebuah pelanggaran akan perintah Allah dengan menggoda panca indera manusia, dengan menggoda hasrat dan keinginan yang terpendam. Dan itu juga terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Sehingga seringkali yang terjadi dalam hidup kita adalah kita di luar jalurnya Tuhan. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan. Ketika kita bersama-sama berbicara tentang dunia, yang dikatakan oleh Rasul Yohanes yang bicara tentang bahasa aslinya adalah kosmos. Sistem dunia yang berarti mencakup budaya dan produk budaya zaman yang merupakan hasil kreativitas akal budi manusia. Mungkin itu bisa oleh karena pemerintahan, mungkin bisa ideologi, bisa filsafat, bisa teknologi, bisa musik, bisa seni, bisa pengetahuan, bisa olahraga, bisa hiburan, bisa sosial media, bisa telekomunikasi, bisa bahasa, bisa fashion, dan bisa apapun juga saudara sekalian. Itu akan melahirkan kita kasih kepada dunia dan akhirnya kita tidak bisa mengasihi Tuhan kita. John Piper menuliskan bahwa sistem dunia ini digerakkan oleh dua dorongan. Dorongan yang pertama adalah passion pleasure. Ketika bicara tentang passion pleasure, bicara tentang kesenangan. Kesenangan yang menggairahkan. Apapun yang terjadi kalau orang-orang itu senang, tidak peduli apakah itu dosa atau tidak. Dia akan tetap melakukannya. Itu yang namanya dengan passion pleasure. Yang kedua adalah pride possession. Apa yang dimilikinya menjadi sebuah kebanggaan. Saya bangga, saya memiliki mobil, saya memiliki rumah, saya memiliki istri yang cantik, saya memiliki pacar yang hebat dan luar biasa. Akhirnya mengabaikan akan orang-orang yang ada di sekitarnya dan akhirnya bisa mengabaikan Tuhan. Ini semua sistem yang terjadi di dalam kehidupan
manusia pada masa sekarang ini, termasuk mungkin juga bisa terjadi dalam kehidupan orang-orang Kristen. Ketika orang-orang Kristen mungkin sudah menjadikan segala sesuatu, apakah itu hobinya, apakah itu benda-benda yang hebat dan luar biasa, kalau dulu dikatakan mungkin masih ada akik dan sebagainya, atau uang atau harta, atau status, atau jabatan, atau reputasi, atau kesenangan-kesenangan, atau keluarga, atau olahraga, atau media sosial, atau teknologi yang bersifat manusiawi dan netral yang bukan Allah, akhirnya menjadi Allahnya, menjadi fokusnya, menyita waktunya, menyita energi, menyita perhatian, menyita gairah dan serta hasratnya, maka dia sedang mengasihi dunia ini. Jadi jangan heran kalau orang-orang muda bahkan anak-anak sekarang ini lebih mementingkan HP, game, daripada mementingkan Tuhannya. Apalagi kita bisa melihat ketika bicara tentang ibadah online, anak-anak kita sudah mulai tidak terperhatikan. Kita sendiri saja tidak terperhatikan dengan hubungan kita, dengan rohani kita dengan Tuhan. Apalagi anak-anak kita. Mau dibawa kemana, saudara sekalian? John Piper mengatakan juga, what is the deepest root of your joy? What God give to you? What God is to you? Saudara, ketika John Piper mengatakan itu kepada saudara, apa yang menjadi sumber sukacita saudara? Apa yang sudah Tuhan berikan kepada saudara? Atau seperti apa Tuhan itu menurut Anda? Ketika kita tidak menyadari sumber sukacita saudara adalah dari hobi, dari media sosial dan sebagainya, saudara sudah sedang mengesampingkan Tuhan saudara. Ketika saudara dan saya sebagai suami, istri, ayah, ibu, orang tua, anak sudah mulai kembali kepada pernyataan Tuhanmu sudah tidak ada di dalam hidupku, maka saudara dan saya akan melakukan hal-hal yang seenak kita yang bisa menyebabkan kembali saudara sekalian. Kita tidak mampu untuk fokus kepada Tuhan kita. COVID-19 membawa sebuah dampak yang hebat. Bukan hanya dari segi ekonomi, tetapi juga dari segi spiritualitas kita, hubungan kita dengan Tuhan. Orang sudah mulai tidak lagi bergairah untuk pergi ke gereja. Mereka lebih senang online. Kenapa? Tidak perlu melakukan hal apapun, tidak perlu menyita waktu. Bisa dengan tidur-tiduran, bisa di kamar mandi, di WC sambil nonton Instagram, dan sebagainya, dan sebagainya. Sebuah penghormatan kita kepada Allah sudah menjadi hancur. Ketika kita tidak siap untuk fokus kembali kepada Tuhan. Hari ini saudara sekalian, saya ingin mengatakan kepada saudara, hal apapun yang saudara lakukan yang menyita energi saudara, yang akhirnya membuat saudara lupa kepada Tuhan, sesungguhnya saudara sedang ada di ambang saudara mengasihi dunia ini. Dunia yang bukan dikategorikan sebagai alam semesta saja, tetapi hal-hal yang ada di dunia ini. Kalau saudara melihat di dalam ayat yang ke-15, ada keinginan mata, ada keinginan daging, ada keangkuhan hidup. Itu ada dan itu adalah dunia. Bukan hanya sekedar semesta alam yang diciptakan oleh Allah. Tetapi saudara sekalian, semua yang ada di dalamnya yang membuat kita ada nafsu-nafsu yang ingin melakukan sesuatu yang tidak baik. Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Kita patut membayangkan, gadget kembali, HP, bisa membuat dampak bagi kita untuk tidak fokus kepada Tuhan. Saudara bawa HP? Saudara main-main HP di sini? Puji Tuhan, saudara sedang mengasihi dunia. Kalau saudara masih main-main HP di tempat ini, tidak fokus kepada Tuhan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Yang kedua saudara sekalian, saya tidak akan lama. Ayat yang ke-17.
Ini adalah ayat yang paling penting buat kita. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Kembali menjadi bagian yang sangat penting bagi kita. Ketika saudara dan saya mengasihi keadaan dunia ini, mengasihi dunia dan segala isinya, saudara sekalian. Saudara sudah mulai tidak fokus kepada Tuhan. Saudara sudah mulai tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Saudara sudah mulai hanya ngomong-ngomong sendiri. Mungkin ketika saudara ada di gereja, saudara sedang ada di dalam konteks ketika tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Orang yang tidak melakukan kehendak Allah, saudara sekalian, sekali lagi, orang itu tidak akan pernah hidup untuk selama-lamanya. Ketika KTP saudara hanya KTP Kristen saja saudara sekalian. Walau alam, walau usaha. Saya tidak paham, saya tidak bisa menjawab, yang bisa menjawab saudara sendiri. Saudara mau masuk kemana pada saat nanti? Saudara, hidup kita memang hidup di dunia ini, tetapi saudara dan saya sebagai orang-orang yang percaya seharusnya walaupun saudara hidup di dunia ini, sesungguhnya saudara tidak hidup dari dunia ini. Ketika saudara dan saya menyerahkan diri kepada Tuhan sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang walaupun masih hidup di dunia ini, saudara sedang berada, walaupun secara fisik saudara masih ada di tengah-tengah dunia ini, tetapi saudara telah dilahirkan kembali, hidup baru oleh karena kuasa Roh Kudus. Yang menjadi pertanyaan bagi kita, saudara sekalian. Kalau saudara benar-benar orang yang percaya kepada Tuhan, apakah saudara adalah orang yang sudah dilahirkan kembali? Seperti yang dikatakan oleh Tuhan di dalam Yohanes. Ketika dia berkata, apakah engkau sudah dilahirkan kembali? Ketika bicara kepada Nikodemus, apakah saudara dan saya sudah lahir baru? Hari ini kita harus patut merenungkan. Sistem berpikir kita, selera kita, cita rasa kita, ambisi kita, passion kita, tujuan hidup kita, etika moral kita, orientasi hidup kita. Apakah kita hidup benar-benar berbeda dengan apa yang ada di dunia ini? Saudara sekalian, ketika saudara cinta akan dunia ini, maka cinta itu akan mengaburkan saudara kepada Tuhan. Ketika saudara dan saya cinta kepada Tuhan, maka cinta kepada Tuhan itu akan mengaburkan cinta saudara akan dunia ini. Kembali, keduanya tidak mungkin dapat bersama-sama. Tidak ada yang namanya spiritualitas yang mendua. Kalau seseorang mengatakan dia mengasihi Tuhan, sementara mengasihi segala sesuatu yang bukan atau bertentangan dari Tuhan. Kembali seperti keinginan daging, keangkuhan, keinginan mata, dan keangkuhan hidup adalah produk dari budaya dan sistem dunia. Orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Produk orang-orang yang hidup di dalam dosa. Orang-orang yang telah menipu dan membohongi hati nuraninya sendiri sehingga dia tidak melakukan kehendak Allah di dalam hidupnya. Rasanya ini patut kita renungkan bersama-sama. Ada dua hal yang sangat penting yang saya ingin tekankan bagi saudara yang sudah saya sampaikan. Saya yakin bahwa dunia ini sudah tenggelam oleh keinginannya. Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup sudah merasuk dan meracuni orang-orang yang ada di dunia ini, termasuk orang-orang Kristen. Sekalipun mereka Kristen sudah cukup lama, sekalipun mereka ada di gereja di mana mereka berada, kadang-kadang mereka sedang ada di dalam keinginan dunia dalam sebuah kehancuran. Orang-orang yang selalu memikirkan hawa nafsunya, orang-orang yang selalu memikirkan dirinya sendiri, orang-orang yang sudah tidak mau tahu dan peduli kepada Tuhan, sesungguhnya sedang jauh dari kasih kepada Bapa, tetapi hidup di dalam kasih kepada dunia. Jikalau saudara sekalian mau lenyap dari muka bumi ini, sekali lagi saudara sekalian, jikalau saudara sekalian mau lenyap dari muka bumi ini dan mau tenggelam untuk selama-lamanya di neraka saudara sekalian, oleh karena kenikmatan iblis, jangan kasih Tuhan.
kasihilah dunia dan segala keinginannya. Masuklah di dalam dunia dan segala kejatuhannya. Tetapi saudara sekalian, jika saudara mau tetap bersama dengan Tuhan, jangan pernah hidup menurut hawa nafsu dan keinginan dunia, tetapi lakukan kehendak Bapa melalui kasih kepada Tuhan, pekerjaan Tuhan, dan pasti juga gereja Tuhan. Dan kasihlah sesama. Maka saudara akan hidup selama-lamanya bersama dengan Tuhan. 1, kalau saudara mau tenggelam dalam kehancuran, apa yang saudara lakukan? Kasihilah dunia ini. Tetapi kalau saudara ingin hidup untuk selama-lamanya, maka apa yang harus ada dalam hidup saudara? Saudara dan saya harus tetap bersama-sama melakukan kehendak Dia. Setialah, taatlah kepada Tuhan, layanilah Dia, terus hidup di dalam kebenaran. Maka saudara akan menikmati kebersamaan. Di mana Tuhan berada, di situ saudara dan saya akan berada. Tuhan Yesus Kristus memberkati saudara sekalian. Kita akan berdiri bersama-sama. Walaupun mungkin kita tahu kita banyak kelemahan, kesalahan, dan apapun yang kita lakukan, jangan sekali-kali mengasihi dunia dan segala keinginannya. Tetapi kasihlah kepada Tuhan. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Takkan ada lagi kasih seperti ini. Takkan ada lagi kasih seperti ini. Sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Kita tunduk kepala bersama-sama. Saudara, apa yang ada di dalam diri kita hari ini? Apakah saudara sedang tenggelam di dalam kasih Bapa? Sehingga, ataupun saudara sedang tenggelam di dalam kasih akan dunia ini. Ketika dunia dan sekitarnya yang ada di dalamnya, keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, membawa kepada kita jauh dari Tuhan. Kita mengabaikan Tuhan. Segala sesuatu yang ada di dunia ini sudah menjadi Allah kita. Dan tidak menjadikan Allah kita yang sebenarnya Allah yang menguasai kehidupan kita. Sosial media, HP, hobi, bahkan hal-hal apapun. Kadang-kadang membuat kita tenggelam di dalamnya. Apa yang ada di dalam dunia ini sudah menjadi Allah. Dan kita justru menempatkan apa yang ada di dunia ini adalah Allah kita. Sehingga membuat kita
tersita energi kita, waktu kita. Sehingga tidak ada waktu lagi untuk Tuhan kita yang sebenarnya. Tetapi hari ini Tuhan mau saudara sekalian kita meninggalkan segala sesuatu yang ada di dunia ini. Walaupun kita ada di dunia, tetapi saudara dan saya adalah orang-orang yang bukan berasal dari dunia ini. Karena saudara dan saya adalah orang-orang yang sudah diciptakan oleh Tuhan. Menjadi ciptaan yang baru. Diperbaharui hari lepas hari. Tetapi mari kita sadar. Jangan sampai kita mulai kembali tenggelam di dalam kehancuran. Oleh karena kita ada di dalam kasih kepada dunia ini. Dan segala yang ada di dalamnya. Oleh karena jerat iblis. Tetapi kita harus kembali kepada Dia. Kasih kepada Tuhan yang terbaik adalah melakukan kehendak Dia. Dia masih mau menerima saudara. Kalau ada sesuatu yang salah di dalam diri saudara, biarlah saudara mengakui mohon pengampunan Tuhan. Biarlah sungguh-sungguh kasih Tuhan mengubah hidup saudara menjadi baru. Jangan biarkan iblis menggoda saudara, membuat saudara tidak mampu mengasihi Tuhan, tidak mau melakukan kehendak Tuhan. Mari dengan sikap doa, kita datang kepada Tuhan. Karena kasih Dia, kasih yang tiada duanya. Kasih Dia sampai kapanpun. Tidak ada duanya di dunia ini. Dia mau menerima saudara dan saya. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Terima kasih Tuhan, ampuni jikalau kami masih mengasihi dunia ini. Kami boleh dapat memohon pertolongan-Mu supaya kami kembali kepada Engkau. Ketika kami sudah mulai mengutamakan hobi kami, kesenangan kami, harta kami, jabatan kami, reputasi kami, kedudukan kami, bahkan media sosial yang ada di depan kami, sehingga menyita waktu kami. Segala sesuatu yang kami lakukan menjadi Tuhan kami. Ampuni kami Tuhan, supaya kami kembali berbalik kepada Engkau, supaya kami bisa bersama-sama dengan Engkau dimanapun Engkau berada. Ketika kami bersama-sama mampu untuk menjadi pribadi-pribadi yang melakukan kehendak-Mu Tuhan dalam kehidupan kami di dunia ini. Walaupun kami sadar, kami tahu di saat kami ada di dunia ini, warna-warna dunia sedang mencoba untuk menghancurkan kami. Jerat iblis ada di dalamnya. Dunia sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi biarkanlah Tuhan kami kembali kepada-Mu, supaya kami menjadi pribadi-pribadi yang mau melakukan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami yang ada di dunia ini. Supaya kami tetap hidup selama-lamanya Tuhan, tidak terhukum dalam hukuman neraka. Berikan kekuatan kepada kami, supaya kami tetap bersama-sama dengan Engkau, melakukan kehendak-Mu, mengasihi-Mu Tuhan, mengasihi pekerjaan-Mu, mengasihi gereja-Mu, mengasihi sesama kami, dan fokus hidup untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Apapun yang sedang menjadi pergumulan kami, Engkau tidak akan membiarkan kami. Pergumulan bangsa kami, Engkau memberkati bangsa kami. Pergumulan gereja-gereja yang ada di Indonesia, Engkau memberkati mereka. Gereja-gereja Baptis yang ada, Engkau memberkati mereka pula. Bahkan GBC bersama dengan mitra dan cabang-cabangnya, Tuhan memberkati. Bahkan GBC yang ada di tempat ini, Engkau juga memberkati kami semua, supaya kami tetap boleh bersyukur karena sarana tempat ini menjadi sarana kami bertumbuh bersama-sama di dalam Tuhan, mengenal Engkau. Menguatkan kami untuk terus ada dalam hidup, dalam kebenaran-Mu. Bahkan kami juga menyerahkan Bapa, Taman Safari Indonesia, Engkau memberkati. Pak Jansen, Pak Fran, Pak Tony, GM, pimpinan yang lainnya, staf yang ada bersama dengan karyawan.
kesatuan hati untuk terus boleh dapat menjadikan tempat ini menjadi sarana berkat. Orang-orang mengenal kasih Tuhan melalui tempat ini, mencukupkan segala kebutuhan dan keperluan, menyediakan apa yang menjadi kebutuhan, dan berkati satwa. Engkau memberkati setiap permainan yang ada, show-show yang ada. Engkau menopang dan menolong tanaman-tanaman hias yang ada, memberkati setiap pengunjung yang ada. Bahkan pergumulan kami pribadi lepas pribadi, baik itu pekerjaan kami, kesehatan, pasangan hidup, keluarga, perekonomian, apapun yang sedang kami hadapi Tuhan. Berikan kekuatan supaya kami mampu untuk menanggung bersama dengan Engkau. Engkau campur tangan, berikan solusi yang terbaik. Jangan biarkan kami tergeletak. Akhirnya Tuhan, kami serahkan juga teman-teman kami yang berulang tahun. Engkau berkati Ibu Yani, Bapak Tommy, Daniel, dan Elorianus Telobanua. Berkat-Mu limpahkan atas mereka bersama-sama dengan Engkau. Hidup di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan dalam tangan-Mu ketika kami bersama-sama kembali ingin melakukan aktivitas kami sepanjang hari ini. Bahkan ketika kami pulang, ketika kami sebelum pulang kami boleh memberikan persembahan persepuluhan kami. Engkau memberkati tangan-tangan yang terulur yang sudah memberikan. Engkau memberikan berkat berkelimpahan, dijauhkan belalang-belalang. Dan ketika kami pulang, berkat-Mu limpahkan atas kami. Kasih karunia Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus menjadi berkat yang terindah dari sekarang sampai selama-lamanya. Saudara diberikan keberhasilan dan keberuntungan. Dijauhkan malapetaka, marabaya, rancangan kecelakaan orang-orang jahat, kuasa-kuasa jahat. Dan hidupmu biarlah hidup yang diberkati oleh Tuhan dan menjadi berkat dari sekarang sampai selama-lamanya. Karena Dia adalah Allah kita, Allah El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat yang melimpah untuk saudara. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Ya besar, ya besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Tuhan berkati Bapak Ibu Saudara sekalian.